KPK panggil Menteri Agama dan Anggito. Seluruh warga negara Indonesia yang telah menjadi calon jemaah haji Indonesia sangat kecewa kepada pemerintah, Menteri Agama, dan pihak yang terlibat dalam urusan haji. Dalam kasus kisruh haji di Indonesia ini, membuat Menteri Agama Yakut Cholil Qaumas menjadi kusut wajahnya, sekusut kisruh persoalan haji di tanah air. Kita mengetahui bersama bahwa sebelumnya Menteri Agama Fahrul Razi juga membatalkan pelaksanaan ibadah haji 2019. Alasan keduanya sama, karena pandemi COVID-19. Demi keselamatan jamaah. Alasan ini seperti hadis sahih yang tidak bisa dibantah. Lebih atau lebih tepatnya, jurus ampuh menutupi ketidakmampuan. Lebih menggemaskan lagi, selain alasan pandemi, Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH selalu sesumber soal harga sebenarnya dana haji 69 juta rupiah. Sedangkan yang dibayar calon haji hanya sekitar 3,52 juta rupiah. Kekurangan biaya disubsidi 33 jutaan per jamaahnya. Padahal publik juga sudah tahu subsidi ini memanfaatkan dana abadi umat yang uangnya bersumber dari calon haji juga. Center for Budget Analysis atau lembaga CBA menilai persoalan gagalnya haji tahun 2020 dan 2021 sebagai puncak dari bobroknya pengelolaan dana haji oleh BPKH. Mulai dari masalah transparansi, pemborosan anggaran karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai BPKH tidak sesuai aturan, bahkan dugaan korupsi. CBA berupaya menjelaskan terkait persoalan pengelolaan dana haji oleh BPKH. Pertama, belanja operasional BPKH tahun 2020 yang terdiri dari belanja pegawai dan operasional kantor mengalami lonjakan drastis. Kenaikannya sebesar 1,2 triliun rupiah. Sebelum tahun 2019, belanja operasional menghabiskan anggaran 1,6 triliun rupiah dan tahun 2020, anggaran yang dihabiskan naik menjadi 2,9 triliun rupiah. Belanja pegawai dan belanja operasional kantor naik drastis. Hal ini cukup janggal mengingat 2 tahun terakhir tidak ada jamaah haji yang diberangkatkan. Kedua, dalam pengelolaan belanja pegawai banyak ditemukan dugaan penyimpangan. Contohnya, iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pegawai BPKH yang seharusnya diambil dari BPKH dan pegawai. Pada praktiknya, seluruh biaya diambil dari kas BPKH. Ini sama saja pihak BPKH seenaknya memakai duit jamaah yang diamanahkan dan melanggar aturan perundang-undangan soal pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Potensi penyelewengan dana satu kasus ini sebesar 1 triliun rupiah. Terakhir, dalam pengelolaan belanjaan operasional kantor juga ditemukan banyak penyimpangan. Contohnya, pada Oktober tahun 2019, pihak BPKH menjalankan pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah. Faktanya, kegiatan ini tidak lain pelesiran atau jalan-jalan karena tidak ada topik dan materi pelatihan, jadwal pelatihan, dokumentasi pelaksanaan kegiatan persesir pelatihan, apalagi narasumber pelatihan. Hal ini semakin diperjelas dengan pelaksanaan kegiatan oleh PT AG yang bergerak di jasa perjalanan. Koordinator CBA Jajang Nurjaman mengatakan, akibatnya potensi dana umat yang disalahgunakan BPKH terkait dana operasional kantor sebesar 493 juta rupiah. Modus temuan, pemborosan uang harian 351 juta, biaya penginapan 141 juta rupiah, markup karena biaya tidak sesuai. Jajang Nurjaman mengatakan, berdasarkan temuan di atas, lembaga CBA meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Yakut Cholil Qaumas serta Anggito Abimanyu. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus menindaklanjuti dugaan penyelewengan anggaran dana haji atau biaya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai BPKH serta program pelatihan manajemen perhajian di Mekah dan Madinah.